ke Tawisan Rumian tadi. Mari kita menghadap Tuhan untuk persiapan diri kita masing-masing. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapakku di surga, atas kemurahan kasih-Mu kami pada malam ini boleh bersama-sama para hamba-Mu, Pak Gunawan dan Pak Dwi Cahyono, serta pendamping Pak Kris, Mbak Eli, Mbak Dina, Pak Hardi, dan Pak Asani. Juga disertai anak-anak kami yang menyelenggarakan perekaman media sosial ini. Kami bermohon kepada-Mu, apa yang hendak kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu, tuntunlah kami satu persatu. Setiap hati Bapa bersihkan sehingga layak menjadi pemuja-pemuji Allah. Wifi, listrik, seluruh sarana yang dipakai Bapak berkati sehingga tidak mengganggu ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Bapak, kami mohon menata, mengutus siapa yang tidak Bapak tugasi, baik sebagai doa pengampunan dosa, doa pembukaan, doa syafaat, dan doa penutup. Bahkan kami semua berserah diri atas karya-Mu malam ini. Demikian Tuhan Yesus, kuasa kegelapan yang tidak mengganggu jalannya ibadah ini, kami bermohon kepada-Mu, singkirkanlah, sehingga ibadah kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa penuh syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, penataan ibadah pada malam hari ini, nanti doa mohon pengampunan dosa Bu Eli, kemudian doa pembukaan Pak Hadi, doa syafaat penutup Pak Hasani, lalu firman nanti akan dibacakan oleh Pak Gunawan dari Yudas 1, 17 sampai 20. Terima kasih Pak Edi. Shalom Alahim Bisem Yesua Hamasya. Puji-pujian syukur layak kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun hidup kita sampai pada malam ini. Mari kita bangun ibadah kita untuk kemuliaan namanya bersama saudara-saudara kita yang ada di rumah. Sehingga di tengah negeri yang sedang berjuang mengatasi pandemi ini dan berbagai bencana, kita tetap dilayakkan mendapatkan ketenangan kehidupan ini. Mari kita angkat pujian yang pertama dengan pujian nomor 527, Sungguh Indah Rumah-Mu. Ayat pertama, nanti refrennya kita ulangi 2 kali. Sungguh indah rumah-Mu, oh Yesus, jiwaku rindu Engkau, melangkahkan-Mu.
apabila kita datang dengan kerinduan, kita akan diberi damai sejahtera. Karena Allah mengerti setiap hati anak-anaknya yang rindu kepadanya. Kita angkat pujian kembali dengan pujian nomor 515. Ku datang bersujud padamu. Ku datang bersujud padamu, ya Yesus, ampunilah aku. Ku ingin masuk hadirat-Mu, membawa pujian. Ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku kenakan jubah pujian. Ku sambut hadirat-Mu, Yesus, selama-lamanya. Ku mau jadi hamba-Mu, mau jadi hamba-Mu, Yesus. Ku mau memberitakan Injil-Mu. Ku serahkan segenap hidupku menjadi milik-Mu. Ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku kenakan jubah pujian. Ku sambut hadirat-Mu, Yesus, selama-lamanya. Saudaraku, mari kita koreksi diri kita. Layakkah kita menyembah Dia? Layakkah kita datang di hadirat-Nya yang kudus? Oleh karena itu, mari serahkan segala dosa kesalahan kita. Kita sadari, kita mohon ampunan. Dengan pujian di muka Tuhan Yesus, kita menyerahkan dosa-dosa kita. Mari kita bersujud padanya. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, bersungguh karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku
Saudaraku, mari kita mohon ditahirkan agar kita layak di hadirat-Nya yang kudus. Kita ungkapkan sebagaimana pemazmur mengajar kita, Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa. Jikalau Bapa pada saat ini memperkenankan kami bersama untuk melakukan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih karunia dari Bapa sendiri. Namun Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, saat ini kami bersama-sama mohon pengampunan Tuhan Yesus, sehingga kami layak datang sujud menyembah-Mu. Ampunilah dosa kami ya Bapa, baik melalui tutur kata, angan-angan dan tingkah laku kami. Kiranya Bapa kuduskan kami. Itulah Bapa yang menjadi permohonan ampun kami. Kiranya berkenan di hadirat-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Penyayang, melihat setiap hati yang dengan remuk memohon pengampunan di hadapan-Nya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas pengampunan ini. Kita masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Yesus. Sebab nama-Mu kudus, Yesus. Di hadapan Maha Kudus dan kasih sayangnya yang begitu luar biasa, mari kita puji namanya bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah.
dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus karena pengampunan dosa yang telah Bapa berikan kepada kami, sehingga di malam ini kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti, ialah dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Berkatilah ya Bapa akan saudara-saudara kami yang akan melayani kami yang ada di tempat ini, baik itu Pak Edi Mulyono, Pak Dwi Cahyono, Pak Gunawan Wibisono. Kiranya Tuhan Yesus yang menata, memimpin dan membimbing, sehingga apapun yang disampaikan nanti benar-benar seturut kehendak Bapa. Demikian juga kami yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Siapkanlah hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu untuk kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan Yesus, karena tuntunan dan didikan-Mu akan membangun hidup kami semakin mendekat kepada-Mu. Segala kuasa roh-roh kegelapan yang akan mengganggu kami, baik yang ada di tempat ini atau dimanapun kami saat ini berada, terlebih yang ada dalam hati dan pikiran kami, kiranya Tuhan Yesus usir jauh-jauh dari kehidupan kami, sehingga kami dapat fokus hanya kepada-Mu. Berkatilah saudara kami yang akan membacakan firman-Mu dan perenungannya, dengan juga yang membawakan doa syafaat, ialah dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini dengan penuh percaya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman anugerah pada malam ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dengan pujian Ku Siapkan Hatiku Yesus. Siapkan hatiku Yesus, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yesus dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Yesus bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Yesus, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Yesus, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Yesus, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Yesus, ku dengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati pikiran kita dan kita masuk di dalam doa.
dengan segenap kerendahan hati dan ucapan syukur ya Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini, bersiap untuk membaca firman-Mu, dilanjutkan dengan perenungannya. Namun siapalah kami ini yang berani untuk melakukannya tanpa memohon tuntunan Roh Kudus. Oleh karenanya kami datang ke hadirat-Mu, memohon agar Roh Kudus yang menguasai diri kami satu persatu. Demikian pula hati pikiran kami sepenuhnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus, agar kami boleh meninggalkan pikiran-pikiran yang duniawi, tapi mengarahkan kepada hal yang rohani. Demikian kami mohon semuanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman yang dianugerahkan kepada kita pada malam hari ini diambil dari Yudas 1 ayatnya yang ke-17 sampai ke-20. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya berbahagia yang tidak hanya membaca tapi melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam aleichem bisem Yeshua HaMashiach. Salam bisem Yeshua HaMashiach. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun yang beribadah di rumahnya masing-masing. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar mengerti kehendak Tuhan, khususnya firman yang telah kita baca. Dan fokus kita pengajaran firman malam hari ini adalah tentang berjaga-jaga dan berwaspada menjelang akhir zaman. Berjaga-jaga dan berwaspada menjelang akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa merenungkan atau menyaksikan bagaimana seseorang atau sekelompok orang yang sibuk konsentrasi karena pekerjaannya, karena usahanya, kadang-kadang menjadi lupa waktunya makan, sehingga bisa menimbulkan hal yang kurang baik bagi kesehatan. Karena sekelompok orang konsentrasi terhadap pekerjaannya, terhadap usahanya, sehingga lupa beristirahat, sehingga juga merugikan bagi kesehatan diri. Artinya saudaraku, seseorang yang konsentrasi terhadap sesuatu hal bisa melupakan hal-hal lain yang lebih penting. Dan kalau kita belajar tentang kehidupan kerohanian kita, seringkali manusia ini karena kesibukan pekerjaan, aktivitas yang jasmani, sehingga menjadi lupa sampai di mana sebenarnya posisi perjalanan hidup manusia ini. Bahkan manusia lupa membaca tanda-tanda zaman karena sudah konsentrasi kepada hal-hal yang duniawi.
Dan saat ini saudaraku, kita ingin belajar ya. Apa sih tanda-tandanya tanda-tandanya kita sudah di zaman akhir atau mendekati akhir zaman ini, dan apa pula yang harus kita lakukan supaya kita tidak kecewa ya, karena kesibukan hal-hal duniawi yang memang dituntut oleh keadaan zaman. Saudaraku, tadi di dalam bacaan ya, diulang kembali ya, Pak Kris di ayat 17 tadi, kita bisa belajar di sana. Ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, lanjut. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ya. Jadi sebenarnya tanda-tanda akhir zaman itu sudah diajarkan ya, dinasihatkan, diingatkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus dulu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah beberapa kali menyampaikan ya, tanda-tanda zaman ini. Dan di sana tadi dikatakan bahwa di antaranya ya, zaman yang sudah tua mendekati akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek. Jadi begitu banyak orang yang selalu mencari-cari kelemahan, kesalahan orang lain untuk menjatuhkan, untuk mengejek, untuk menghina, mencemooh. Banyak orang-orang yang lebih suka mengurusi ya, persoalannya orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, bertujuan untuk menjatuhkan. Mereka puas kalau sesamanya itu jatuh ya, melalui ejekan dan kelemahan yang dicari-carinya. Ya. Dan kita akan melanjutkan, saudaraku, ya, bagaimana ya, keadaan manusia pada akhir zaman, khususnya mental, moral, spiritualitas manusia di akhir zaman. Monggo Bu Eli dibaca di 2 Timotius 3 mulai ayat 1 dulu. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri. ya. Akhir zaman, menjelang akhir zaman ini akan datang masa yang susah, masa yang sulit, masa yang sukar dalam berbagai sendi kehidupan. Dan diantaranya di sana manusia banyak yang mencintai dirinya, dalam arti mementingkan dirinya sendiri. Egois semakin kuat dalam pribadi-pribadi manusia zaman akhir. Semua fokus yang mendatangkan keuntungan, kebahagiaan, kepuasan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, lanjut. Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Ya. Bukan mencari uang untuk kebutuhan hidup saja, tetapi orang-orang di zaman akhir ini sudah begitu jauh ya, dari jalan yang benar, menjadi hambanya uang. Mestinya manusia ini menghamba kepada Sang Pencipta Allah kita, tetapi sekarang sudah berubah jauh. Justru uang ini yang menjadi hambanya. Manusia mau melakukan apa saja ya, yang baik dan yang tidak baik demi uang ya. Ini keadaan manusia ya. Berikut Mas ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, membual ya, mereka membual untuk menipu, berbuat tipu daya kepada temannya dengan kesombongan dan keangkuhannya, supaya orang memperhatikan dan menghargai diri. Semakin banyak orang yang angkuh,
sombong, membual, ya, supaya bisa menipu orang lain. Ya, lanjut. Mereka akan menjadi pemfitnah. Memfitnah, ya. Bagaimana mencari, ya, hal-hal yang tidak benar, yang benar dikatakan tidak benar. Ya, orang benar bagaimana diusahakan supaya jatuh dengan difitnah dan sebagainya. Di media sosial, ya, tidak hanya satu dua, ya. Orang yang memfitnah sesamanya, memfitnah keluarga, memfitnah kelompok orang yang lain, ya, dengan tujuan untuk menjatuhkan. Begitu banyak, saudaraku, di media sosial, dan ini semakin banyak nanti, dan inilah penggenapan, ya. Ya, kita lanjutkan. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini, ya, tidak bisa tidak, ya, orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, ya, menuruti arus dunia, berani kepada orang tuanya, memberontak orang tuanya. Bahkan kita mendengar berita-berita di mass media, anak yang tega sampai memenjarakan ibunya sendiri, memenjarakan ayahnya sendiri karena perkara yang sangat kecil, bahkan membunuh mereka. Ya, lanjut. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan Yesus, kalau kita melakukan kasih, janganlah kita pamrih, ya. Kalau kita pamrih, kita akan kecewa. Sebab seringkali kita menolong seseorang, ya, tidak dibalas dengan terima kasih, tapi justru kita akan direndahkan, ya. Tetapi kalau kita menolong, mengasihi orang tanpa pamrih apapun, ya, kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan imbalan yang setimpal, tidak. Dan itu terjadi, sudah dan akan terus terjadi. Ya, berikut. Ya. Tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, ini, ya. Bagaimana, ya, kehidupan manusia di zaman akhir ini akan semakin hidupnya ini mengutamakan yang duniawi, mengutamakan hal-hal yang duniawi, sedangkan hal-hal yang rohani itu seringkali dikesampingkan, ya. Itu sudah urusan nanti. Yang penting hidup sekarang ini kita nikmati, ya, dengan sepuas-puasnya. Terus, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, Ya. suka menjelekkan orang, Ya. tidak dapat tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Lah ini harus kita catat, saudara. Ya. Tidak mau berdamai. Ya. Jadi mereka suka kalau membuka permusuhan, perselisihan, pertengkaran. Ya. Perdamaian itu ditolaknya. Ini yang terjadi. Apakah itu pribadi, apakah keluarga, apakah masyarakat, sampai antar bangsa. Susah untuk berdamai. Ya, lanjut. suka menjelekkan orang, Menjelekkan orang, ya. tidak dapat mengekang diri, Tidak bisa mengendalikan dirinya, ya. Tidak bisa. Apa yang ia mau, ia lakukan. Ya. Apapun akibatnya, itu nanti. Apa yang ia mau itu yang dilakukan. Tidak ada pengendalian diri, ya. Terus, garang, ya, garang, tidak suka yang baik. tidak suka yang baik. Luar biasa ini, saudara. Jadi orang-orang dunia zaman akhir ini banyak yang suka kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang memuaskan dirinya, itu yang disukai. Sedangkan hal yang baik, yang mulia, yang benar, mereka enggan, bahkan menolaknya. Ya. Terus masih ada? Ayat 4, suka mengkhianat, Suka mengkhianat, betul, ya. tidak berpikir panjang, Iya, apa yang ia mau ia lakukan tanpa memikirkan dampak akibatnya, ya. berlagak tahu, Ya. lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, jadi jelas, saudara. Yang dituruti bukan kehendak Allah, tetapi hawa nafsunya sendiri. Bahkan yang berikutnya ini,
Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara fisik juga beribadah, memakai pakaian ibadah, juga sopan di rumah ibadah, tetapi sebenarnya ya kekuatan ibadah itu tidak diterimanya, ditolaknya, ya. Sehingga sawab, ya, berkat dari ibadah itu tidak akan diterima. Ya. Secara lahiriah melakukan ibadah, tetapi kekuatan ibadah dipungkiri, ditolak. Nah, itulah keadaan mental, moralitas, spiritualitas manusia akhir zaman, orang-orang yang mengikuti arus dunia. Dan ini akan semakin bertambah, saudara-saudara. Dan sesungguhnya itu bukan maksud dia sendiri, tetapi ada di belakangnya, yaitu kuasa si jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap yang menguasai udara ini. Inilah yang menyelinap, ya, memakai, memperalat manusia untuk melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan luar biasa, saudaraku, di zaman akhir ini penghulu-penghulu dunia yang gelap ini akan bekerja keras tanpa istirahat, ya. Kalau kita kan bekerja siang, pagi sampai sore, malam istirahat. Tetapi kalau kuasa jahat tidak ada tidurnya, tidak ada istirahat. Jadi begitu lebih setia, ya, daripada kita untuk melakukan tugas, ya. Berjalan berkeliling, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya, saudaraku, kuasa iblis itu menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuasaannya, mengaum-ngaum, membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir, sehingga pasrah kepada keadaan, bukan berserah kepada Allah. Banyak orang yang hidupnya menjadi takut, khawatir, gelisah, putus asa sampai di situ, ya. Dan maka singa itu akan menelannya dengan mudah. Ya. Coba Bu Dina di 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Bagaimana kuasa iblis digambarkan singa. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tadi sudah dijelaskan, mengaum-ngaum itu menunjukkan kuasa, kekuatan, menunjukkan, ya, kehebatannya untuk mempengaruhi manusia, dan berjalan berkeliling, ya. Artinya tidak ada tempat atau celah manapun yang tidak dimasuki iblis, berkeliling di mana-mana. Jadi setiap orang dimanapun berada akan berhadapan pada saatnya dengan singa yang mengaum ini, ya, dengan kuasa iblis. Berkeliling juga berarti tidak hanya sekali, 2 kali mencobai kita, ya. Kita dicobai sekali terus kita lengah, tidak. Berkeliling, ya, berkali-kali, berpuluh-puluh kali, ya, mengelilingi kita supaya pada waktu lengah kita ditelan. Jadi sedemikian, ya, sabar telatennya kuasa iblis ini mencari celah, ya, untuk menelan orang-orang yang dapat ditelan. Oleh karena itu tadi di atas dijelaskan, lawanlah, ya, si iblis ini, ya, atau di bawahnya itu dengan iman yang teguh. Monggo Bu Dina. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi wujud kita berjaga-jaga, berwaspada di zaman akhir ini, yaitu dengan memelihara iman kita ini teguh. Bagaimana iman kita ini jangan sampai tertidur, ya, lengah. Hanya kuat ketika berada di tempat ibadah, kuat ketika kita melakukan pelayan-pelayanan. Tapi setelah kehidupan rohani sehari-hari, iman kita menjadi katut dengan dunia ini. Jangan, saudara. Harus kita rawat supaya iman kita ini teguh dengan membangun persekutuan kedekatan dengan Allah setiap hari, setiap waktu.
saudaraku yang terkasih, ya, berikutnya apa yang harus dilakukan selain tadi memelihara iman yang teguh tadi? Monggo Pak Ardi, ya, di Lukas, ya, 21 ayat 36 kita mendapat nasihat di sana. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi wujudnya berjaga-jaga itu tekun berdoa. Artinya menjalin komunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa, ya. Tidak hanya pada saat-saat tertentu, senantiasa, ya. Menjalin hubungan dengan Kristus dalam doa supaya kita mendapat kekuatan. Artinya doa itu mendatangkan kekuatan sehingga kita luput, ya, terbebas dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Hal yang jahat, hal yang tidak baik, hal yang mendatangkan kesengsaraan, kesusahan, penderitaan, kebinasaan, itu kita akan terluput melalui ketekunan kita dalam doa, menjaga komunikasi yang baik dengan Kristus. Nah, contoh salah satunya, saudaraku, yaitu peristiwa Daniel, ya. Nanti kita lihat, ya, Pak, asalnya di Daniel 6 itu, ya, bagaimana ketika Daniel mendengar, ya, Raja Darius mengeluarkan surat larangan dalam waktu 30 hari semua penduduk di wilayahnya tidak boleh berdoa, beribadah kepada dewa atau Allahnya. Semua disuruh berdoa memohon hanya kepada raja. Artinya surat itu menempatkan Darius kedudukannya setara dengan dewa atau Allah. Nah, tentu hal ini mengancam jiwanya Daniel, ya, karena Daniel tidak bisa lepas hidupnya dengan ibadah kepada Allah, ya. Jelas surat ini akan membawa, ya, dampak yang sangat signifikan. Daniel pasti akan mati dihukum karena larangannya kalau tidak taat akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang dilakukan Daniel, saudaraku? Monggo Pak Asandi, ayat 11 itu. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi respon Daniel terhadap ancaman maut, ya, yang ditujukan pada dirinya, dia membuka jendelanya, berdoa menghadap Yerusalem sehari 3 kali, sujud menyembah memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lah, ini elok, menarik, saudaraku. Kita kalau menghadapi sesuatu yang membahayakan, yang membuat kita jalan buntu, pada umumnya kita meningkatkan doa yang biasanya mungkin 2 kali menjadi 10 kali, atau yang biasanya 5 kali karena ada bahaya menjadi 20 kali, ya. Kita berdoa memperbanyak doa. Tapi Daniel ini tidak, saudara. Ya baik, memperbanyak doa itu baik. Tapi yang dilakukan Daniel tetap berdoa 3 kali. Hanya saja Daniel meningkatkan kualitas doanya di hadapan Allah. Dia tidak serta-merta dari 3 kali bingung menjadi 10 kali supaya Tuhan mendengar. Tetap melakukan seperti biasanya, tetapi dengan kualitas yang bagus. Kualitas iman yang benar, dengan hidup merendahkan diri, dijaga hidup pertobatannya di hadapan Allah. Dan ternyata kalau kita baca berikutnya, saudaraku, doa yang berkualitas inilah yang membuat Daniel terluput, ya,
seperti di ayat di atas tadi, diluputkan dari peristiwa yang terjadi. Ketika benar-benar Daniel dimasukkan gua singa, mulut singa terkatup ya, oleh kuasa doa ya. Jadi dari sini saudaraku, sebenarnya yang dikehendaki Tuhan Yesus itu bukan kuantitas doa. Betapa banyaknya kita berdoa, bagus saudaraku, memperbanyak doa itu baik, asal ya kualitas doa itu benar-benar berkenan pada Allah. Sekalipun hanya 3 kali, tetapi doanya dengan iman, kerendahan hati, dan menjaga pertobatan, luar biasa kuasanya. Mulut singa dikatupkan. Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita. Apakah doa-doa kita lebih cenderung mengejar target ya, sampai sekian kali? Baik saja. Tetapi yang lebih penting, apakah kualitas doa kita itu sudah baik, sudah berkenan kepada Allah. Karena itulah yang akan menentukan ya, doa-doa yang kita mohon. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya nasihat Allah berwaspada, berjaga-jaga ini ya, seperti yang dinasihatkan di Efesus 5 ayat 17 ya. Kembali Pak Kris, Efesus 5 ayat 17. Kita tidak boleh bodoh di hadapan Allah. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kewaspadaan kita di zaman akhir ini, kita jangan bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti, memahami kehendak Allah, sehingga akan binasa karena kebodohan. Nah, kita diminta untuk usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Allah. Jadi saudaraku, mengerti kehendak Allah ini sepanjang hidup. Janganlah kita merasa bahwa kita ini sudah cukup, aku sudah cukup paham mengerti kehendak Allah. Jangan, saudara. Karena kehendak Allah itu sangat luas, dalam, tinggi, dan lebar. Sepanjang hidup kita harus merendahkan diri, terus mencari, mengerti, memahami kehendak Allah. Dan ada kata-kata di sana tadi, usahakanlah. Jadi saudaraku, untuk mengerti, mengenal kehendak Allah itu harus diusahakan. Tidak boleh kalau ada waktu senggang, kalau hatinya moodnya baik, jangan. Dalam segala keadaan harus berusaha mengenal kehendak Allah dengan baik dan melakukan. Saudaraku yang terkasih, artinya berusaha ini harus ada pengorbanan. Mungkin pengorbanan itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin sebagian pekerjaan rela dikorbankan supaya kita paham kehendak Allah. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan kalau perlu materi juga ikhlas kita korbankan demi kita mengenal kehendak Allah. Saudaraku, kita lihat ya bagaimana seorang yang mau berkorban demi mengenal kehendak Allah dan akhirnya menyelamatkan hidup. Kita akan ingat ya di ini ceritanya ini ya, sida-sida dari Ethiopia itu ya, di Kisah Rasul 8 nanti kita baca. Bagaimana sida-sida Ethiopia ini ya, seorang pembesar, kepala perbendaharian negara. Kalau di Indonesia mungkin Menteri Keuangan ya, kedudukannya tinggi. Dia datang dari Ethiopia ke Yerusalem hanya untuk beribadah. Coba Bu Kris dibaca di ayat 27 ya. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia,
yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, luar biasa, saudara. Ini bukan orang Yahudi. Jarak antara Ethiopia ke Yerusalem, ya, kalau perjalanan darat itu sekitar 4.196 kilo atau bayangkan 4.200-an kilometer. Bukan jarak yang pendek. Dia mau datang jauh-jauh hanya ingin beribadah di Yerusalem. Dan ternyata, saudaraku, dalam rumah ibadah di Yerusalem jangan dikira pembesar ini mendapat tempat di depan, tidak. Harus di luar bait Allah. Karena dia bukan orang Yahudi dan sida-sida ini termasuk sida-sida dia. Ya. Posisinya sebagai sida-sida itu membuat dia nggak boleh masuk ke bait Allah. Bayangkan. Tapi dia tidak surut niatnya, walaupun dia nggak boleh masuk, hanya di luar. Tapi dia benar-benar ingin mendapatkan kebenaran kehendak Allah. Lalu dia pulang, ya setelah itu. Apakah dengan pulangnya itu sudah menerima, memahami kehendak Allah? Belum, saudara. Masih bergumul. Coba di ayat berikutnya, Bu Grace, ayat 28. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, coba bayangkan. Pulang itu dia masih bergumul. Dan perjalanannya itu bukan untuk menikmati kiri kanan, tetapi dipakai untuk bergumul mengenal kehendak Allah, membaca kitab Nabi Yesaya. Pulang belum mengenal kebenaran, bayangkan. Tetapi ternyata Allah itu mirsani, saudaraku, kerinduan hati sida-sida ini. Dia mengutus Filipus. Ya. Filipus ini tidak kenal, ya, dengan sida-sida ini, tapi digerakkan oleh Roh. Kamu harus datang ke sana, ke jalan dekat lewat jalur Gaza itu, temui dia ini, dan dilakukan tepat seperti yang difirmankan Allah. Jadi zaman dulu itu belum ada GPS, saudaraku, tapi tepat, ya. Gerakan Roh Kudus itu tepat, nggak keliru. Objek yang dijumpai juga tepat, dan akhirnya pertemuan Filipus ini memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Akhirnya apa yang dilakukan Mbak Dina monggo, ya, di ayat 36, ya, 36, 37, 38 monggo. Ayat 36. Yeah. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi luar biasa, saudaraku, ya. Perjuangan pengorbanan yang luar biasa, akhirnya sampai saat dia mengatakan, "Aku percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah." Ya, itu yang dicari oleh sida-sida itu. Dan saat itu dia minta dibaptis sebagai tanda bahwa dia sudah menemukan dan memegang, ya, kebenaran yang menyelamatkan hidupnya. Saudaraku, jadi demikianlah di zaman akhir ini kita perlu terus mencari kehendak Allah. Jangan segan-segan kita mengorbankan waktu, tenaga, materi, kalau perlu sebagian usaha pekerjaan kita demi kehendak Allah menguasai hidup kita. Dan akhirnya berbahagialah kalau kita menepati Roma 12 ayat 2, kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita terus rela diperbaharui akal budi seluruh hidup kita oleh Roh Kudus, sehingga sekalipun kita berada di dunia, kita tidak serupa dengan dunia. Kita tetap berjaga-jaga, berwaspada sampai Kristus datang kembali,
menjemput kita yang setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, betapa luar biasa firman pada malam hari ini. Kita diingatkan keadaan dunia yang semakin tua, godaan-godaan semakin kuat. Kita harus dekat dengan Allah saja. Bangun ibadah, bangun doa, teguh, karena itu meneguhkan iman kita. Kita akan bisa melawan segala godaan yang datang kepada kita. Mari kita terima petunjuk ini dan kita lakukan. Jadilah seperti Daniel. Jadilah seperti sida-sida yang terus dekat mencari hadirat Allah. Kita ucapkan syukur atas firman ini dengan pujian Ku dayung dayung perahuku. Kehidupan kita yang harus kita perjuangkan. Perahu kehidupan kita harus kita perjuangkan sampai akhir nanti. Ku dayung dayung perahuku. Ku dayung dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Dengan perahuku tak pernah karam, mengagungkan Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung dayung, ku dayung dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahuku tak pernah karam, mengagungkan Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Haleluya. Mari kita bawa perahu kehidupan kita dan kita undang pada Yesus. Kita dalam doa syafaat dan doa penutup. Sungguh kami bersyukur Bapa atas pimpinanmu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa melalui firman pada malam hari ini. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan persekutuan bentukan Bapa yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Yogyakarta. Bapa memampukan para imam, soko guru, piranti yang ada, juga para jemaat-Mu untuk terus bersemangat mencari-Mu, mendekat kepada-Mu. Demikian pula juga bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Para pastor, pendeta, guru Injil, majelis jemaat, semua ya Bapak, kiranya mereka mempunyai semangat untuk terus membangun kedekatan pada Bapa. Demikian pula Bapa, kami menyerahkan negara dan bangsa Indonesia di saat pandemi seperti saat ini, juga begitu banyaknya bencana yang sedang terjadi di negara kami. Bapak mampukan para pemimpin kami dari Pak Jokowi, juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Bapak berikan hikmat bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan untuk membawa bangsa dan negara kami melalui semuanya ini, semuanya hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, juga kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya juga Bapak berkenan memberkatinya.
Demikian ibadah kami pada malam hari ini yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.